Ada apa ya di kulkas? Wah, ada nangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, anak-anakku yang hebat, bertemu kembali bersama Pak Giri dalam pembelajaran online kali ini. Seperti biasa, Pak Giri akan menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap selalu taat dalam beribadah. Nah, kali ini Pak Giri akan menjelaskan tentang materi yang bisa kalian lihat tadi itu. Pada video sebelumnya itu ada Bu Cindy yang sedang ngapain tuh Bu Cindy? Kalian bisa perhatikan pada video di awal video pembelajaran ini. Ternyata di situ adalah ada Bu Cindy yang sedang menutup kulkas. Padahal ketika Bu Cindy menutup kulkas itu jaraknya tidak begitu rapat. Tapi kenapa kulkas itu bisa menutup dengan rapat? Nah, di situ ada gaya tarik yang ditimbulkan oleh magnet. Baik, kita lanjut ke materi yang ada di papan. Pak Giri akan menjelaskan tentang magnet. Nah, pasti kalian semua sudah tahu ya tentang magnet ini dari kecil. Mungkin kalian sudah sering bermain dengan magnet atau benda-benda yang di rumah kalian itu yang mengandung unsur magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Jadi magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda lain yang biasanya terbuat dari logam ya, seperti besi, baja, seng dan lain sebagainya. Magnet itu dibagi menjadi dua anak-anakku. Ada magnet alam, yakni magnet yang terjadi secara alamiah, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi kita. Contohnya Jabal Magnet yang ada di Madinah. Nah, kalian bisa tuh cari videonya tentang Jabal Magnet yang ada di Madinah. Jadi ada sebuah gunung yang memiliki medan magnet yang sangat kuat. Seandainya pun kalian mematikan mesin mobil di daerah Jabal Magnet itu, mobil kalian tuh bisa berjalan, anak-anakku, karena ada daya tarik dari Jabal Magnet di Madinah. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa berziarah ke Madinah ya. Baik, yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia yang biasanya ada di sekitar kita nih ya. Biasanya magnet buatan ini dibuat oleh manusia menggunakan benda-benda magnetik yang kuat, contohnya besi dan baja. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat magnet. Yang pertama, gaya magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Kita lihat video berikut. Nah, kali ini kita akan menjelaskan sifat magnet yang pertama, yakni gaya magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, ini ada beberapa macam bentuk magnet ya. Ini adalah magnet buatan. Nah, tadi kan disebutkan ada magnet alam, ada magnet buatan. Yang ada di depan Pak Giri ini adalah magnet buatan. Misalnya ini magnet buatan yang bentuknya silinder. Yang ini magnet buatan yang bentuknya batang. Yang ini adalah magnet buatan yang bentuk U, atau bisa yang ini juga berbentuk tapal kuda ya. Baik, sifat yang pertama tadi adalah magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Mengapa hanya menarik benda-benda tertentu? Ya, jelas magnet hanya bisa menarik benda logam. Misalnya ini ya, kita contohkan yang pertama, ini ada seng. Kita coba seng, kita tarik dengan magnet silinder ini. Bisa apa tidak? Nah, lihat, kita lihat di sini magnet ini bisa menarik benda logam. Ini seng ya. Bisa lihat anak-anakku, tidak jatuh ya. Lalu kita coba lagi benda ini, ballpoint. Ballpoint ini terbuat dari plastik. Tentu kalian sudah tahu lah jawabannya. Sudah dari kecil kalian sering main seperti ini ya. Kita coba saja. Kita coba lagi. Ini Pak Giri nyoba menggunakan magnet batang. Nah, ini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Apa karena magnetnya terlalu kecil ya? Coba yang paling besar ini. Nah, sama aja tidak bisa ya.
Nah, jadi magnet tidak bisa menarik benda yang terbuat dari plastik. Bagaimana dengan benda yang terbuat dari kertas? Apakah bisa ditarik oleh magnet? Nah, gunakan magnet yang banyak ini sekalian. Bisa nggak gabungan magnet? Nah, kita lihat. Banyak ini magnetnya. Bisa nggak narik kertas? Wah, ternyata tidak bisa ya. Kita coba benda yang terakhir, gunting. Nah, gunting ini terbuat dari dua jenis bahan ya. Yang ini logam untuk pemotongnya, dan untuk pegangannya ini terbuat dari plastik. Nah, jika kita ingin menarik gunting, tentunya kita arahkan ke yang logam. Gunakan yang besar aja biar kelihatan. Wow, lihat ini. Nah, itu bisa ya. Bisa tertarik oleh magnet ini. Tapi jika kita menariknya melalui pegangannya ini, tidak bisa tertarik. Nah, inilah contoh dari sifat magnet yang pertama, yakni magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Oke. Yang kedua, kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Kita lihat video ini. Oke, baik anak-anakku, kita lanjut ke sifat magnet yang kedua, yakni kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Seperti yang kita ketahui, magnet itu memiliki dua kutub. Yang pertama adalah, lihat ini, kutub utara N, ini artinya north, utara, dan kutub selatan, ini artinya dalam bahasa Inggris ya, ini south, itu artinya selatan. Nah, gaya magnet ini bisa menarik dan menolak. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Jika kita ingin menggunakan gaya magnet ini agar bisa saling tarik-menarik, kita gunakan kutub yang berbeda. Kalau ingin tarik-menarik, gunakan kutub yang berbeda. Jadi kita misalnya gunakan kutub utara dan kutub selatan. Ini akan dipertemukan, akan saling tarik-menarik. Kita lihat. Nah, itu lihat. Lihat. Nah, itu lihat. Terakhir ya. Aduh. North and south, utara dan selatan akan saling tarik-menarik dan mengikat ini. Tidak bisa lepas ya. Oke, jika kita ingin membuktikan nih bahwa magnet itu bisa saling tolak-menolak, jadi kita pertemukan kutub yang sama, utara dengan utara, selatan dengan selatan. Kita buktikan nih, Pak Giri akan contohkan selatan dan selatan. Kita lihat. Itu, tidak mau ya. Ini marah ini, selatan ketemu selatan tidak mau. Kita coba utara bertemu utara, mau atau tidak kita buktikan saja. Nah, ini tidak mau ya, ini itu lihat. Nah, itulah contoh dari sifat magnet yang kedua, bahwa magnet itu memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Oke. Nah, yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda. Kembali kita lihat video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan menuju contoh yang ketiga, yakni gaya magnet dapat menembus benda. Jadi, gaya magnet itu anak-anakku bisa menembus benda yang bukan benda logam ya. Jadi, bendanya harus benda yang tidak memiliki sifat logam. Misalnya contohnya nih, di sini Pak Giri mempunyai 3 benda, seng, ini kertas, dan ini magnet itu sendiri. Kita contohkan seperti apa. Tentunya kalian sudah pernah lah sering main seperti ini. Pak Giri contohkan lagi ya. Nah, ini adalah kertas, lalu Pak Giri letakkan seng di atasnya. Lalu magnetnya ini Pak Giri letakkan di yang paling bawah ya, di balik kertas ini. Nih. Jadi gaya magnet ini dapat menembus kertas ini anak-anakku. Jika bendanya tebal ya, jika benda penghalangnya tebal, maka gaya tariknya akan semakin berkurang. Nah, kita lihat ini. Ini magnetnya ada di belakang kertas ini, tapi bisa menarik benda logam yang ada di depan atau di atas kertas. Baik, demikian contoh yang ketiga, yakni gaya magnet dapat menembus benda. Dan yang terakhir, jarak memengaruhi kekuatan gaya magnet. Kita lihat video yang terakhir ya. Silahkan. Oke, sampailah kita pada sifat magnet yang terakhir atau yang keempat, yakni
jarak magnet mempengaruhi kekuatan dari gaya tariknya. Ya, jadi kita buktikan saja seperti ini. Di sini ada seng, 2 buah seng dan juga 2 buah magnet. Apa sih yang dimaksud jarak dapat mempengaruhi gaya tarik magnet? Kita perhatikan. Kita lihat Pak Giri jalankan ya ke depan. Lihat, sampai jarak ini tidak terjadi apa-apa pada seng ini. Jadi masih belum ada gaya tarik dari magnet ini. Coba kita majukan sedikit lagi magnet yang di sebelah kanan. Kita lihat. Nah, jadi jarak tertentu ya, semakin dekat magnet itu terhadap benda logam, maka daya tariknya itu semakin besar. Contohnya seperti ini. Lihat, tadi yang di sebelah kanan Pak Giri majukan sedikit sehingga jaraknya semakin dekat dan tertariklah seng ini. Beda halnya di sebelah kiri ini, nggak bisa menarik magnet karena jaraknya masih lumayan jauh atau lebih jauh dari yang sebelah kanan. Jika ini didekatkan lagi, maka apa yang terjadi? Nah, sama dengan yang sebelah kanan. Jadi jarak itu mempengaruhi gaya tarik dari magnet. Begitu anak-anakku, bisa dipahami ya. Terima kasih. Oke, baik anak-anakku, dari tayangan video-video tadi sudah tahu kan apa saja sifat-sifat magnet? Nah, kali ini kalian bisa mempelajari sifat-sifat magnet itu langsung di rumah kalian. Benda-benda apa sih yang mengandung magnet itu? Misalnya kulkas atau benda apa lagi ya? Kalian bisa mencari tahu ya, baik dari buku ataupun dari video-video yang ada di YouTube. Kurang lebihnya Pak Giri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.